Oke, selamat pagi. Ini market update ya, harusnya menjadi market update kita. Tapi mungkin hari ini saya agak mungkin agak tidak bicara mengenai data dulu. Karena Senin itu kan kita udah mulai ya coaching kita. Jadi saya mungkin akan membahas sedikit mengenai psikologi tentang trading lah ya. Jadi mungkin dasar-dasar atau basic tentang kita mau melakukan trading. Saya udah sempat share ya tadi pagi ya data yang kita dapat. Jadi kayaknya ada sebuah ranjau lagi nanti ke depannya kan. Tapi nanti itu akan kita bahas nanti saja ya. Hari ini kita akan bicara mengenai masih cukup banyak sekali ya komen-komen yang masuk tuh yang mengatakan bahwa kan dari minggu yang lalu saya udah mencoba untuk mendeskripsikan secara dengan analogi-analogi bahwa ini loh yang kita lakukan dalam trading. Ini loh metodenya kita juga ya, dan ya kalau bisa sebisa mungkin kita bisa mengendalikan yang namanya risiko, ambil dalam keadaan low risk gitu ya. Tapi masih banyak sekali yang bicara mengenai ini mah lu mau sebagus apapun metodenya, kalau misalnya yang menggerakkannya atau yang dibilang bandar lah, gajah lah dan sebagainya tidak mengizinkan kita di dalamnya, lu nggak bakalan dapat apa-apa juga. Nah, komen-komen seperti ini ya teman-teman pasti sering dengar lah ya. Dan saya mungkin harus katakan begini lah ya, buat komen-komen seperti ini, satu ya mungkin saja ya mereka punya trauma dan akhirnya berkumpul dengan komunitas-komunitas yang traumanya sama gitu ya, traumanya sama, jadi tidak kunjung diperbaiki mindsetnya, malah mendapatkan konfirmasi terhadap trauma-traumanya mereka. Nah, di satu sisi itu betul, kalau teman-teman tidak mengikuti uang besar kemana dia mengalir, teman-teman memang tidak akan mendapatkan apa-apa. Poinnya itu adalah gini, yang mungkin kalau teman-teman sudah pernah menonton ya film Top Gun ya, yang Tom Cruise tuh, ini kan masih premier ya. Ini sekalian promosi aja ya. Ada satu kata-kata yang bagus banget di dalam situ adalah it's not the plane, it's the pilot. Ya, jadi bukan pesawatnya, tapi pilotnya. Kita tahu bahwa oke, modal kita kecil, tidak sebesar yang namanya bandar, yang namanya gajah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena kita adalah ikan terinya, ya, ikan-ikan kecilnya. Nah, sedangkan mereka adalah ikan paus, mungkin ada yang lebih gede dari paus kah ya. Nah, tetapi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keuntungan dari ikan besar ini? Teman mungkin pernah lihat ya, yang paling gampang itu adalah di ikan hiu. Ikan hiu itu ada satu ikan yang ikutan. Satu ikan yang selalu nempel di ikan hiu, atau ada sejumlah ikan, entah itu ikannya namanya apa gitu ya. Jadi kalau ikan hiu lagi makan, mereka dapat tuh remah-remahnya. Nah, kita harusnya bisa menjadi seperti itu. Ikan hiu kan menakutkan ya. Ikan paus mungkin juga menakutkan ya. Tetapi selalu ada saja makhluk-makhluk yang bisa mendapatkan benefit dari ikan-ikan paus itu. Nah, kalau analoginya di trading itu sama kayak gitu. Kalau teman-teman udah menyadari bahwa kita ini bukan ikan paus, bukan orang yang bisa menggerakkan atau menaikkan harga, maka teman-teman perlu mencari sebuah metode di mana gue bisa mendeteksi mereka. Ya enggak, mungkin tidak 100% mendeteksi mereka, tetapi seenggaknya kita tahu di mana money itu sedang flow. Jadi di mana trend itu sedang ada, di mana uang besar itu sedang masuk di situ. Nah, kita mau bersiap di hal-hal kayak gitu. Ya, makanya kan kalimat itu sangat-sangat membuat saya itu ya tergerak untuk bikin topik kita hari ini. Jadi bukan pesawatnya, bukan masalah tradingnya, bukan masalah bandarnya, bukan masalah gajahnya, tapi kitanya. Kita harus bisa mengendalikan posisinya. Kita adalah kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yang nggak bisa kita kendalikan, jangan ikut campur di situ. Yang menggerakkan harga, ya udah jangan ikut campur di situ. Yang kita lakukan adalah porsinya kita. Bagaimana kita bisa mendeteksi keadaan-keadaan di mana ini harga kelihatannya udah siap jalan. Jadi mindset ini teman-teman taruh yang tepat dulu nih. Kalau enggak, selamanya teman-teman cuma akan jadi bulan-bulanan di situ. Kita nggak mau dong seperti itu kan. Kita mau bisa mendapatkan kekayaan loh dari sini. Dari semua kelas aset, ya teman-teman bisa lihat lah, dari semua kelas aset, dari semua ekonom ya, financial planner, semua yang top-top itu teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, apa yang mereka katakan. Bahwa kelas aset yang paling menghasilkan, yang bisa memberikan kepada kita compounding paling besar, atau ya ada bahasa sederhananya adalah pelipat gandaan kekayaan yang paling besar, itu ada di pasar modal. Dan itu sudah terjadi.
Teman bisa lihat pasar modal kita di tahun 98 atau 90-an itu masih di 200 ya, angkanya masih di 200. Hari ini berapa? Hari ini sudah ada di 7.200. Artinya apa? Artinya memang proses gonjang-ganjing ya, ada krisis dilalui, krisis dilalui, krisis dilalui, turun naiknya, tetapi pada long termnya pasar modal itu melakukan lompatan peningkatan pada asetnya kita itu begitu tingginya. Ya sangat tinggi dari 2.000 ke 7.000 loh. Bisa dibayangkan dari tahun 98, anggaplah dari tahun 2000 sampai hari ini itu 20 tahun itu dia naik setinggi itu. Anda kebayang ya. Jadi kita nggak mungkin tidak ada di dalam situ. Dengan kata lain ya, kalau teman-teman mau merasakan pelipat gandaan yang lebih cepat di pasar modal ini, makanya kita hadir di situ. Nah, tapi kita bukan cuman hadir tanpa ngapa-ngapain gitu. Jadi datang jadi kayak orang mau masuk ke dalam kasino nggak punya apa-apa, mau maju ke medan perang, ceritanya mau mendapatkan nih harta-harta karun yang ada di dalam sini nih. Tetapi maju, nggak ada tameng, nggak ada perlengkapan apapun. Nah, itu yang kita nggak mau kan. Akhirnya mati konyol di situ. Jadi hari ini kita mencoba untuk mengurutkan kira-kira kita harus mulai dari mana dan kenapa harus dilakukan seperti itu. Ya, ini dasarnya. Mungkin teman-teman yang sudah udah lama di pasar modal ya, dan buat saya juga apa yang menjadi topik kita hari ini itu menyegarkan kita. Yang mungkin agak sedikit melenceng dari jalannya, kita balik lagi. Kita coba ya, ini yang mengenai yang komunitas ya, teman-teman masih bisa join, tinggal klik join, tinggal klik digabung, habis itu tinggal ikutin aja ya. Yang sudah bergabung, saya berharap ya, teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari komunitas ini ya, yang ada di YouTube. Kita lihat ya, apa sih yang harus kita lakukan di awal? Yang paling pertama adalah teman-teman harus punya sebuah goal, sebuah tujuan, tapi ini realistis tujuannya. Jadi jangan cuma datang, katanya kan ya, pasar modal ini adalah tempat di mana harta karun, pelipat gandaan terhadap kekayaan itu yang paling tinggi. Maka gue harus ada di situ. Berarti apa? Gue datang ke sana, berarti ini akan membuat gue cepat kaya. Nah itu kata-kata kayak gitu, goal-goal kayak gitu, teman-teman lupakan aja. Ya lupakan aja, karena apa? Itu tidak realistis. Karena nggak mungkin terjadi dalam waktu yang cepat. Tidak mungkin ya, teman-teman akan mendapatkan, hari ini masuk, terus habis itu bulan depan yuk menjadi kaya raya. Mungkin saja akan terjadi seperti itu kalau modal kita gede. Ya artinya basisnya memang sudah kaya, modal teman-teman gede, masuk pada saat market sedang bullish-bullishnya, di mana merem aja dapat uang, berarti teman-teman akan mendapatkan pelipat gandaan yang tambah kaya. Tapi kalau teman-teman berharap nih, gue dengan uang 1 juta, ya bulan depan akan jadi 1 miliar, itu mimpi. Ya, itu saya boleh katakan itu tidak realistis sama sekali. Ya, kita lakukan. Ini teman-teman lihat di gambar ini ya. Ini adalah rencana kita. Semua rencana kita berharap smooth kan. Kita berharap, kita membayangkan bahwa semua rencana kita itu berjalan sesuai lancar ya, tidak ada gangguan apapun dan akhirnya sampai ke tujuan. Ya, tapi kenyataannya yang mungkin udah hadir di sini pada saat zaman corona ya, tahun 2020, teman-teman udah bisa merasakan lah ya, benar nggak sih gitu ya perjalanannya semulus ini? Benar nggak? Yang terjadi realitanya kan pasti begini ya. Ya ada turun naiknya ya, untung rugi, benar nggak? Nah memang pada akhirnya kalau teman-teman setia dengan prosesnya, kita akan sampai ke tujuan. Ya ini bukan bicara mengenai trading talk. Dalam kehidupan juga begini kan. Harapan kita adalah setelah lulus kuliah, kita akan punya pekerjaan bagus, terus karir yang bagus, terus dia akan naik, terus habis itu menikah dengan wanita idaman, punya anak penurut, anak soleh dan soleha, ya kan? Kayak gitu ya. Terus habis itu punya nanti akhirnya sampai ke tingkat di mana kedudukannya udah paling tinggi, pensiun dengan bahagia, punya masa tua yang bahagia, benar ya? Itu semua impian kita kan ya, benar ya? Tetapi pada kenyataannya, realitanya, kita jalannya semulus itu nggak? Ya ada kadang-kadang, akhirnya bikin sebuah pekerjaan yang akhirnya kita dipecat mulai lagi dari awal, kayak gitu kan?
Di trading juga begitu. Jadi jangan pernah membayangkan trading itu seperti ini. Jangan pernah membayangkan bahwa oh gue masuk hari ini, maka 2-3 tahun ke depan gue akan menjadi kaya raya. Bisa saja begitu ya. Tapi kalau teman-teman mendapatkan konsistensi dalam perjalanannya. Ukuran kaya itu juga teman-teman harus terjemahkan. Maka dari itu bikin goalnya itu yang smart. Smart itu apa? Spesifik ya, terukur, measurable ya kan. Terus habis itu akurasinya bagaimana, bagaimana mencapainya, kemudian stepnya semua itu teman-teman rencanakan gitu loh. Jadi bukan tiba-tiba oh gue mau menjadi kaya. Nah ukuran kaya lu harus seperti apa? Harus bisa diukur, harus bisa benar-benar bisa dicapai, harus benar-benar bisa realistis. Ya setelah teman-teman udah dapat tujuannya, fokus pada perjalanannya. Ini kayak misalnya, ya ambil contoh lah saya dari tahun 98 bahkan sebelum krisis yang 98 itu kita udah mengenal pasar modal. Ya, wah, waktu itu bagaimana cara kita mengenal ya? Ya benar-benar cuma tebak-menebak harga. Kenapa? Karena saat itu kita mau beli cat itu udah nggak mungkin ya. Kita baru mengenal komputer ya, monitornya yang segede gaban itu ya. Kemudian internet juga setengah mati ya, mau connecting aja harus itu colok, harus punya itu telepon rumah ya, terus colok ya, masih dial up dan lain sebagainya. Nyari informasi waktu itu masih ada yang namanya Yahoo, baru ada namanya Yahoo. Ya informasi nggak kayak Google hari ini ya, apa-apa teman-teman googling dapat gitu ya. Itu beda gitu, tapi itu sebuah proses. Ya, saya tidak mendapatkan apa-apa dari tahun 98 itu krisis kan. Habis itu malah saya habis-habisan di sana. Nah, tapi ada yang mendapatkannya. Ya teman-teman bisa lihat ya, muncul yang Pak Lo Keng Hong kan, dia muncul dari krisis itu kan ya, sampai hari ini kan. Nah, saya nggak dapat. Artinya ya apa? Banyak sekali sebenarnya yang ada di zamannya Pak Lo, di mana dia LKH juga baru mulai, ya saya juga baru mulai, tetapi dia mendapatkan sesuatu saya nggak dapat. Prosesnya apa? Ya setelah jatuh, Pak Lo masih ada di pasar modal, saya nggak. Saya lebih baik, saya mundur kan. Kenapa? Karena mengalami sebuah trauma yang luar biasa. 3 kijang waktu itu hilang. Ya itu sebuah trauma loh, ya kan? Nah karena itu apa? Ya proses. Nah proses menghilangkan trauma, kemudian masuk kembali ke pasar. Habis itu mulai mau belajar ya, mulai melihat bahwa ini ada sesuatu nih yang kemarin yang gue lakukan itu salah. Apa yang harus gue lakukan setelah ini? Dan prosesnya. Jadi makanya teman-teman perlu apa? Fokus di perjalanannya. Ini saya bisa ngomong hari ini karena apa? Perjalanan saya yang saya lihat kembali. Yang saya lakukan review, evaluasi. Oh, gue jatuh di lubang ini. Gue nggak mau jatuh lagi. Jadi kenapa setiap kali krisis, kita jadi seneng. Kita seneng sekarang. Ya, seneng pada saat ada krisis. Di situ adalah kesempatan kita untuk memperoleh saham-saham yang murah. Tapi kalau teman-teman siap, ya kan? Kalau kita mungkin udah keluar, udah prosesnya udah cash out, ya semua cash udah di tangan, dia drop. Ya kayak waktu Covid kemarin lah, kita udah keluar di bulan apa gitu ya, udah sebelum crash itu terjadi. Kita udah keluar, udah pegang cash ya. Nah, pada saat dia di bawah pun kita kan masih menunggu ya, menunggu sampai bulan apa gitu ya baru kita masuk kembali ke pasar. Kita siap nggak saat itu? Nah, kalau teman-teman siap, teman-teman bisa dapetin waktu itu BCA tuh di angka 10 ribuan ya, dari berapa? Dari 30 ribu drop. Ya dari situ aja kita udah bisa dapat berapa ya untuk yang dibilang ya saham-saham yang Mercy ya, tetapi harga bajai ya, atau harga Avanza gitu. Terus dia kira sekarang balik lagi ke harga Mercy. Kita jadi senang. Kenapa? Karena perjalanan yang pernah kita tempuh sebelumnya mengatakan bahwa lu setiap kali krisis, lu harus datang, lu harus hadir. Bukan malah fear. Ya, dari situ makanya kenapa kita mulai melihat bahwa kata-katanya si Warren Buffett yang mengatakan bahwa kalau orang lain sedang greedy, lu fear. Kalau orang lain sedang fear, lu harus mulai greedy. Ya, ini kita terjemahkan. Bukan cuma asal menjadi kata-kata gitu. Kita nggak, wah pada saat misalnya saham yang kemarin ya, begitu selesai lebaran terus jatuh. Begitu dia jatuh, apa yang kita lakukan? Betul, kita fear ya. Kita menunggu momennya untuk masuk kembali. Benar kan? Nah, kita menunggu momen itu. Nah, pada saat semua orang fear, kita udah mulai keluarkan kan ya, oh ini supportnya. Ayo kita mulai ya, kita mulai masuk ke pasar. Nah, pada saat mulai ke pasar pun masih ada banyak yang berbicara mengenai bukannya data-data menunjukkan bahwa dia sedang menuju kepada krisis. Betul, ya kan?
prosesnya adalah kita melihat pada psikologi market. Cycle-nya itu psikologi market cycle-nya. Pada saat emang data-data sudah menuju ke sana, kita melihat bahwa si gajah-gajah itu kan punya uang besar di dalam situ. Dia butuh keluar. Nah, makanya ada rotasi sektoral. Dia keluar dari saham-saham yang sudah dianggap mahal, pindah ke saham-saham yang masih murah untuk naikin kembali. Sehingga hari ini teman-teman mulai merasakan kan ya, euforia mulai terjadi. Lah, fear kemarin kemana? Nah, pada saat ya orang-orang sudah mulai bereforia, kita mau apain? Kita mulai berubah stage-nya. Kita udah mulai fear ya, sehingga perjalanan ke atas kita tetap ikut iya, tetapi di satu sisi kita mulai waspada. Ya, ini kenapa bisa kita lihat seperti itu, bisa kok lengkap banget gitu ya kita ngelihatnya. Semua itu karena perjalanan ini, karena kita belajar dari jejak-jejak kita di masa lalu. Dan trading itu juga yang kita lakukan adalah kita cuma melihat pola kan, pola yang berulang. Makanya ada namanya Jakarta Seasonal Index. Kenapa kita bisa lihat, oh Juni, Juli kelihatannya mungkin akan bagus. Agustus mungkin dia akan drop. Apakah ini ada kesempatan di Juni indeks masih akan naik, Juli masih akan naik, Agustus baru akan koreksi. Nah, kita tinggal lihat apakah pola ini berulang. Ya kan? Semua pola. Teman-teman lihat misalnya pola pattern flag. Kenapa flag ini ada kecenderungan menghasilkan sesuatu yang mungkin ada pergerakan, nanti kita bisa profit di situ. Karena pola yang sudah pernah terjadi sebelumnya dan diaminkan oleh banyak trader, kalau pola itu muncul ada continuation. Ya kan? Itu semua pola. Nah, bagaimana kita tahu pola itu bagus apa enggak? Journey. Kalau di bahasa trading kita namanya back test. Teman-teman, makanya dari sini bagaimana gue bisa melihat journey gue di perjalanan gue sebelumnya? Catatan. Jurnal, ya teman-teman jurnalkan semua. Makanya kenapa jurnal itu sesuatu yang sepele, tetapi itu menghasilkan something buat saya ya. Saya nggak tahu buat teman-teman bagaimana. Kalau cuman akhirnya menjadi catatan harian yang indah-indah teman-teman taruh di situ, nanti akhirnya berdebu, terus cuma menjadi catatan sejarah, itu mungkin nggak ada gunanya. Tapi kalau teman-teman buka kembali, misalnya ini awal bulan gitu ya, teman-teman review transaksi teman-teman sepanjang bulan kemarin, ini apa yang gue lakukan ya. Nah, salah-salah itu teman-teman coba perbaiki. Gue kayaknya salah di sini nih. Kenapa gue salah? Yang benar coba teman-teman tingkatkan. Ini fokus pada perjalanannya. Kita nggak berharap bahwa ada sesuatu yang instan terjadi dalam trading. Kenapa? Karena sesuatu yang instan buat saya pribadi ya. Mungkin karena perjalanan saya ya, saya tidak percaya pada sesuatu yang instan. Saya lebih percaya pada sesuatu yang dilakukan dengan proses. Bangun sebuah rumah kalau instan, teman-teman bisa bayangkan ya, bangun sebuah rumah kalau instan, apalagi tanpa perencanaan, pokoknya udah bangun aja, itu tahannya berapa lama? Pasti tahannya juga sebentar. Nah ya, tapi kalau dia bangun dengan sebuah proses, apalagi diikuti dengan buat bangun sebuah rumah ini sampai itu harus nangis air mata sampai berdarah-darah ya. Kan ada tuh ya proses ya KPR sampai 25 tahun ya, dimana cicilannya pun kadang-kadang Senin Kemis ya harus ngutang kiri kanan. Mempertahankan rumah itu udah dapat rumah itu pasti beda banget rasanya kan. Nah, teman-teman pasti bisa ngelihat perjalanannya. Oh, ini ya, kalau next gue mau beli rumah yang kedua, gue udah tahu bagaimana caranya. Gue udah nggak mau bikin seperti itu lagi. Itu menderita sekali, ya kan? Jadi nanti beli rumah yang kedua, teman-teman udah lebih pinter lagi prosesnya. Oh, gue harus udah menyediakan yang namanya DP-nya plus cicilannya untuk berapa lama. Jadi udah ada buffernya. Sehingga nanti kalau misalnya terjadi something dengan penghasilan saya, ini masih bisa dilakukan cicilan tanpa gue harus netesin air mata ya, terus berdarah-darah dan lain sebagainya. Nangkap ya? Ya, ini perjalanan. Jadi fokus di perjalanannya bukan di tujuannya. Karena setelah teman-teman sampai ke tujuan, teman-teman akan nentuin tujuan yang lain. Itu pertama. Jadi teman-teman harus punya goal yang realistis. Goalnya realistis. Jadi kalau udah punya tujuan, kita punya langkah atau mungkin teman-teman udah bisa bikin rencana ya, sepotong yang penting menuju kepada tujuan tersebut. Jadi nggak serampangan gitu loh. Ini serampangan itu contohnya kayak gini. Kita sampai tidak punya fokus. Tujuan itu kan membuat kita fokus ya.
Teman-teman kadang-kadang scalping lah, teman-teman kadang-kadang swing lah, kadang-kadang position lah, terus kadang-kadang menjadi investor abadi. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Jadi saking nggak ada fokusnya, gue mau ngapain di sini? Kadang-kadang lihat ini saham, hari ini naik nih, arah nih, gue lepas besok dia arah lagi, gue masuk deh ya. Gue masuk, gue kejar lagi, ternyata setelah arah dia ARB. Ya terus habis itu, nyesel nih gitu-gitu. Ya jadi akhirnya kayak apa ya, kayak trader tapi nggak punya jati diri. Hari ini gue mau scalping, besok gue mau swing. Kalau misalnya rugi, gue jadi position. Ya kalau lebih rugi lagi, gue menjadi investor abadi di situ. Jadi jangan melakukan seperti itu. Teman udah fokusin di mana. Gua kalau misalnya, ini kan kerjaan saya adalah karyawan 9 jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jangan scalping, jangan day trading. Jangan mentang-mentang, gue kan tahu ya metode ya. Oke, gue mau scalping hari ini. Begitu gue datang sampai ke kantor jam 9 ya, sebelum gue mulai kerja, gue buka posisi dulu. Gue buka posisi, kemudian pokoknya nanti sore gue akan tutup posisinya. Tahu-taunya di tengah jalan tuh ada apa-apa, tepak ARB. Terus habis itu ARB-nya berkali-kali nggak gue buka-buka. Nah, kerja nggak beres ya. Terus habis itu di tradingnya juga akhirnya rugi. Buat apa kayak gitu? Ya, jadi teman-teman udah tentukan jati diri teman-teman dari sekarang. Makanya untuk bisa menentukan jati diri ini, teman-teman harus kenal sama siapa kita. Siapa kitanya gitu loh. Kalau teman-teman adalah karyawan jam 9 sampai jam 5, jangan scalping, jangan day trading. Jangan mentang-mentang, ini kan nanti gue ada waktu nih, waktu luang ya. 1-3%, oke lah gue ambil. Pak, begitu teman-teman ambil posisi terus dipanggil bos. Aduh, gue ada posisi nih sini. Ya, ini kan gue harus pantau nih. Ya, nah sekarang masalahnya gue dipanggil bos, gue dipanggil meeting tiba-tiba kayak gitu ya. Nah, pekerjaan teman-teman kira-kira beres gak? Ya, dalam keadaan meeting, udah ditanya-tanya, pikiran teman-teman di mana? Gue ada posisi nih. Jangan-jangan nanti abis meeting ini gue buka, udah loss. Ya, jadi tahu dulu diri kita seperti apa. Kemudian kalau misalnya teman-teman bukan karyawan, teman-teman adalah seorang yang punya toko misalnya ya. Tokonya, ya perhitungkan juga tokonya ramai atau enggak gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu. Nah begitu ramai teman buka posisi sama aja. Jadi kalau teman udah tahu bahwa gua nggak punya banyak waktu untuk memperhatikan, untuk jaga lilin, jangan di scalper, jangan di day trader. Pilihlah swing, pilihlah position. Ya apalagi kalau teman-teman punya pemasukan di tempat lain. Berarti kan sebenarnya trading ini itu menjadi tempat di mana teman-teman menggandakan kan kekayaan teman-teman kan, bukan untuk menjadi sumber income. Kalau dia bukan menjadi sumber income, maka pilihlah saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, teknikalnya teman-teman pahami bahwa gua bisa ikutin trend, ya. Nah, itu yang teman-teman ambil. Karena teman-teman tidak tergantung pada trading ini. Nah, beda halnya dengan teman-teman kalau misalnya memang trading for living. Trading for living pun tidak mesti harus di scalping, tidak mesti harus di day trading kok. Teman-teman bisa swing, bisa melakukan position. Kalau teman-teman mau ada di swing, ada di position, berarti yang kita lakukan adalah sebelum teman-teman memutuskan trading for living, teman-teman sudah punya buffer atau cadangan seberapa bulan biaya hidup teman-teman untuk teman-teman ambil dari sini. Nah, nanti buffer ini hilang, cadangan ini habis karena akan dikonsumsi kan. Nah, teman-teman tinggal ngambil dari keuntungan yang teman-teman lakukan di trading, isi lagi gitu. Kalau teman-teman melakukan scalping termasuk day trading pun, walaupun teman-teman melakukan yang namanya trading for living, saya juga tidak menyarankan teman-teman benar-benar tergantung dari transaksi teman-teman di dalam trading. Kenapa? Karena kita tidak tahu pasar itu selamanya akan berpihak pada kita atau tidak. Ada waktu-waktu di mana kita mungkin tidak bisa melakukan trading. Kita ada waktu-waktu di mana pasar tidak mendukung posisinya kita. Ya, jadi tetap mesti punya buffer. Tetap mesti punya yang namanya cadangan. Gitu, kalau teman-teman benar-benar kosongan gitu ya. Pokoknya hari ini gue harus cuan 1 juta agar gue bisa makan 1 juta. Dengan kata lain gini lah, teman-teman kalau berharap trading ini bisa terus-terusan naruhin makanan di meja kita. Ya, tiba-tiba pokoknya hari ini gue mau makan apa, ini ada dalam trading, gue ambil situ. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bisa jadi satu hari di mana kita nggak bisa trading sama sekali. Ya, berarti hari itu teman-teman nggak ada makanan. Hari itu, ya berarti teman-teman tidak akan makan dan tidak akan melakukan apapun. Bayangkan betapa stresnya hal-hal kayak gitu ya. Jadi kayak kata-kata orang lah ya.
Hari ini untuk hari ini. Nah, itu sesuatu yang nggak bisa banget. Kalau teman-teman ngerti tentang perencanaan keuangan, kita tidak melakukan hari ini untuk hari ini. Tapi kita melakukan hari ini untuk sekian bulan ke depan. Kita udah rencanakan di hari ini. Oh, sekian bulan ke depan gue harus save. Gue harus udah aman dulu gitu. Jadi apa yang kita rencanakan hari ini harusnya sudah aman untuk berapa bulan ke depan. Jadi bukan hari ini untuk hari ini. Prinsip ini tolong jangan dilakukan dalam trading. Tolong jangan dilakukan dalam trading. Kenapa? Karena trading ini bukan sesuatu yang pasti. Ya, bukan berarti setiap hari teman-teman akan dapat roti dari sini. Bukan setiap hari teman-teman akan dapat makan dari sini. Ada kalanya, apalagi teman-teman kalau swing the position, kita akan ngikutin trend. Kita bisa tunggu sampai trendnya selesai, baru kita ambil realisasinya. Itu kan jauh lebih gede. Akan jauh lebih enak gitu. Buat saya, ya apalagi saya kalau teman-teman punya hobi-hobi yang lain ya, atau punya pekerjaan-pekerjaan yang lain, teman-teman pasti lebih ingin adalah menikmati hobi teman-teman ya. Di saat teman-teman menikmati hobi itu, di saat itu juga kekayaan teman-teman ikutan bertambah, aset teman-teman ikutan bertambah. Bener gak? Ya, kita maunya kayak gitu kan, mimpi kita seperti itu ya toh. Nah, jadi mari kita bangun ini sama-sama. Jadi fokus teman-teman, fokusnya di mana. Kalau memang teman-teman adalah swing trading, cari metode di situ. Tapi ingat, kenali dulu karakternya. Karakter sendiri ya, jam kerja segala macam, teman-teman harus kenal itu. Kalau teman-teman adalah position, ya udah cari metode di position. Kalau teman-teman mau di scalping, cari metode di scalping. Tapi ingat, harus punya karakter di situ. Karena kalau scalping, kadang-kadang kan kita mau nggak mau harus jaga lilin ya. Buka satu posisi, belum tentu loh dalam 1 jam teman-teman bisa langsung tutup. Ya, ada kalanya teman-teman buka posisi, hari itu mungkin nggak bisa tutup posisinya. Nah, berarti teman-teman harus benar-benar dari jam 9 sampai tutup baru teman-teman harus full time di situ. Jadi kalau udah janji sama anak segala macam, teman-teman nggak bisa lakukan. Gitu ya. Jadi tentukan sejak awal. Jadi petakan gue kira-kira cocok di mana. Kalau memang gue cocok di scalping, resiko yang teman-teman ambil pasti akan jauh lebih besar karena high risk high gain kan. Nah, resikonya akan lebih besar. Gue kira-kira sanggup nggak dengan resiko seperti itu. Gue bisa nggak dengan modal gue seperti ini untuk di scalping, untuk di day trading. Karena modal gede belum tentu kita bisa melakukannya di indeks harga saham gabungan. Ya, jadi pertimbangan itu semua, oke? Jadi harus punya fokus. Nah, kemudian mindsetnya, ya mindset. Nah, selama ini mindset kita kan di sini ya, betul nggak? Saya nggak bilang metode itu nggak penting. Metode itu penting, tetapi teman-teman tahu ya, teman-teman pasti akan dalam perjalanan teman-teman di dalam trading, teman-teman akan mulai menyadari bahwa hanya punya metode saja, tidak punya yang namanya pengendalian terhadap risiko, ya tidak punya yang namanya psikologi atau ya mindset yang tepat dalam trading. Metode ini hampir boleh dibilang nggak ada gunanya. Sering nggak mendengar keluhan, kok metode lu nggak jalan? Kok metode ini nggak jalan? Kok gue pakai MACD, udah crossing dia, kok nggak jalan? Atau mungkin teman-teman pakai moving average, dia sudah golden cross, tapi nggak jalan. Kenapa ya? Jadi fokus teman-teman adalah terus mencari. Karena dia nggak jalan, ini nggak jalan, ini nggak jalan. Teman-teman fokus terus mencari ini kemana-mana. Ini yang saya lakukan dulu. Saya fokus cari metode. Betul, teman-teman memang harus punya metode. Memang harus punya senjata untuk maju kan. Ya, kalau enggak teman-teman bagaimana bikin trading plan? Bagaimana tahu titik entry, titik harus keluar? Bagaimana teman-teman tahu bagaimana market tidak setuju dengan rencana saya? Teman-teman butuh metode, betul. Nah, metodenya teman-teman lakukan di awal. Pencarian metode teman-teman lakukan di awal. Setelahnya apa? Konsisten pada satu jurus dulu. Nggak perlu banyak jurus. Konsisten pada satu jurus. Kalau teman-teman udah tahu bahwa money spot itu, metode money spot itu adalah metode yang kira-kira cocok dengan saya, ya sudah konsisten dengan itu dulu. Pahami dulu bagaimana kerja si money spot itu. Nah, begitu teman-teman udah tahu bagaimana cara kerjanya, kalau testing sebuah metode, gunakan uang kecil, jangan lupa ya. Itu uang kecil untuk apa? Untuk mempelajari bagaimana sebenarnya cara dia bekerja. Nah, kemudian kalau udah tahu, baru teman-teman mulai dengan uang besar. Masuknya gitu. Nah, bagaimana saya bisa memulai ini? Saya nggak tahu nih metode apapun. Bagaimana saya bisa tahu metode? Caranya adalah ATM. Amati aja, kemudian tiru dan modifikasi.
Amati, tiru, dan modifikasi. Metode itu nggak perlu kita harus bikin sendiri kok. Kalau teman-teman mau bikin sendiri, ya teman-teman harus cari metode kemudian backtest. Ya, metode backtest, bolak-balik di situ. Ya, bolak-balik di situ. Itu take time, itu butuh waktu. Makanya kenapa metode itu mahal. Kenapa? Karena teman-teman kalau misalnya ciptakan metode sendiri, teman-teman perlu keluarin uang untuk melakukan testingnya. Teman-teman perlu mengeluarkan waktu, effort untuk backtest itu. Itu butuh effort. Ya kan, effort itu tolong dihargai gitu. Ada mereka dari banyak sekali di Google itu banyak kok metode-metode, di YouTube juga banyak sekali mereka share metode ya. Nah, teman-teman coba tiru aja dulu, amati bagaimana ya. Oh, bagaimana dia ambil posisi, bagaimana ya dia nanti exitnya ya, bagaimana ya dia risk manajemennya. Teman-teman amati, teman-teman tiru. Kemudian tinggal cocokkan dengan karakter kita, ATM. Ya, setelah dapat metode itu, teman-teman flow testing. Flow testing ini apa sih? You test di live trading. Kalau cuma backtest doang, nggak ada psikologinya. Karena apa? Nggak melibatkan uang kita. Kalau nggak melibatkan uang kita, teman-teman tidak akan berasa bahwa, oh ini gonjang-ganjing pasar. Kok orang fear ya? Kok orang greedy ya? Nggak ada. Ini kalau paper trading, pokoknya udah, cuannya udah nih 90%, 100% di paper trading. Tapi begitu teman-teman aksi dengan uang, itu beda loh hasilnya. Kenapa beda? Karena emosi kita mulai bermain. Maka dari itu, mindsetnya teman-teman harus taruh itu yang tepat. Begitu teman-teman udah dapat metode, udah fokus aja pada satu metode itu dulu. Nggak perlu harus, nyari metode yang lain. Cari metode yang terbaik, cari metode yang luar biasa ya, luar binasa dan sebagainya. Teman-teman mungkin kenal satu yang namanya Mark Minervini ya. Itu juga adalah salah satu metode yang saya ambil juga. Ya, Mark Minervini dengan volatility contraction pattern-nya. Tapi saya modifikasi. Kalau teman-teman lihat volatility contraction pattern dengan money spot kurang lebih ya. Saya modifikasi. Kenapa saya modifikasi? Agar saya tahu gitu loh ya. Oh, ini yang sesuai dengan karakter saya. Ini yang saya pahami bagaimana pergerakannya. Kalau Mark Minervini pasti dia tahu ya metodenya dia, benar nggak? Makanya dia share ke kita. Nah, itu kita amati, kita tiru, kemudian kita modifikasi. Ya, seperti itu ya. Kemudian, kalau cuma menggunakan metode itu doang, simak misalnya untung gopek persen, ya 1000%, ya atau berapa persen lah, berapa ribu persen gitu ya. Kita menggunakan metode yang sama, lah kok hasilnya nggak drastis itu. Kenapa? Karena dia punya dua hal ini lagi. Pertama adalah pengendalian terhadap resiko mereka. Dia tahu kapan dia harus kabur dari transaksi-transaksi yang sudah jelas-jelas kalah. Sehingga kerugiannya dia adalah kecil. Begitu dia dapat yang gede, dia biarkan itu jalan, dia ikutin trennya dan akhirnya sampai selesai trennya baru dia keluar. Ya, overall akhirnya ya mereka akan terkumpul keuntungan-keuntungan yang besar-besar itu. Nah, habis itu karena dia udah tahu banget bagaimana metodenya bekerja, karena dia udah tahu banget bagaimana pasar ini bekerja, mindsetnya udah tenang aja. Emosinya udah benar-benar lebih stabil. Jadi, teman-teman ya, pertama metode benar ya, teman-teman harus dapatkan. Tetapi jangan lupa lengkapi metode teman-teman dengan pengendalian terhadap resiko. Kedua adalah pengendalian terhadap emosi kita. Ya, metode ini teknikal banget kok. Ini teknikal banget. Semua orang bisa melihat metode tersebut. Semua orang bisa lihat. Tetapi kedua hal ini yang membedakan kita sukses atau tidak. Kenapa? Ini yang tadi saya bilang, bukan pesawatnya, tapi pilotnya. Bukan metodenya tidak bekerja, tapi bagaimana kita trader menggunakan metode tersebut. Ini pesawatnya loh. Ini plannya. Ini pilotnya. Pengendalian terhadap risiko, pada saat kita udah jelas kena stop loss, lu keluar nggak? Lu bisa disiplin nggak melakukan stop loss? Bisa nggak? Disiplin hanya dapetin small loss. Tidak ada big loss yang mampir ke kita. Tidak ada rugi-rugi yang besar yang mampir ke kita. Bisa nggak? Gitu ya, ini pengendalian terhadap risiko. Kan banyak sekali kan akhirnya masuk mindset ini. Makanya kalau bisa kumpul dengan mereka yang sudah psikologinya benar. Makanya kenapa setelah kelas saya selalu masukin teman-teman ke dalam grup alumni. Karena di situ kita mau mencoba untuk
Ya kalau misalnya ada mindset yang nggak benar nih, kita geser kembali, balikin kembali. Stop loss, udah kena stop loss, keluar. Udah nggak ada alasan bahwa nanti ini kan saham bagus ya, fundamentalnya oke, nanti dia akan mantul. Teman-teman kehilangan waktu berapa lama di situ. Kita pokoknya udah tahu dia adalah transaksi yang kalah, transaksi yang sudah jelas rugi dan tidak sesuai dengan rencana kita, keluar. Udah kabur secepatnya. Tinggal masuk kembali modal kita, pindah ke transaksi atau setup yang sesuai dengan metode kembali. Kita tinggal ikut lagi transaksi yang lain. Gitu ya. Di sini pengendalian terhadap resiko ini loh, sama pengendalian kita terhadap emosi. Ini pilotnya. Jadi bukan masalah pesawatnya itu mau seberapa canggih, tapi kalau misalnya dikendalikan oleh pilot-pilot yang tidak berpengalaman, sama aja pesawat itu nggak akan ada gunanya. Setuju gak ya? Jadi kayak misalnya konflik Rusia-Ukraina. Ukraina dikasih semua senjata-senjata yang canggih-canggih, tapi tidak bisa pakainya. Percuma. Cuma buang-buang uang doang. Makanya kenapa mungkin karena itu ya, US Amerika itu nggak ngasih free. You beli. Karena kalau dikasih free, percuma kan? Ya kan? Toh akhirnya hancur juga. Karena dipakai oleh orang yang tidak berpengalaman. Sama halnya dengan metode buat banyak orang dia bisa cuan ratusan persen. Winning rate-nya luar biasa bagi orang yang tahu bagaimana mengendalikan risiko dan bagaimana tahu mereka yang mengendalikan emosinya. Dia udah tahu bagaimana cara bekerjanya pesawatnya. Dia udah tahu bagaimana harus ngelewatin lembah-lembah gitu kan. Kalau mau nukik dia harus bagaimana, dan kalau misalnya mau naik lagi dia harus bagaimana. Dia udah tahu bagaimana caranya mengendalikan itu semua. Makanya kalau misalnya ditanya winning rate lu berapa, sebenarnya percuma saya katakan winning rate saya segini. Ya percuma, kenapa? Kok lu bisa, gua nggak bisa. Ya kan? Nanti habis itu ngomongnya gini, nggak bekerja metodenya. Semua indikator itu diciptakan ya. Karena apa? Menurut penciptanya, ini winning rate-nya gede. Kenapa dia winning rate-nya gede? Kita pakai nggak gede. Karena dia tahu bagaimana kedua hal ini loh. Pilot itu mengendalikan resiko dan mengendalikan emosi. Tidak semua hal, tidak semua metode, kalau ada sebuah metode yang bilang 100% winning rate-nya, teman-teman boleh tanda tanya besar. Nggak mungkin sebuah metode. Teman-teman mungkin kalau dari lahir sampai akhirnya tutup mata lagi, kalau sepanjang hidup teman-teman sukses selalu, tidak ada yang namanya gagal, teman-teman akan menjadi orang yang sombong, bener ya. Dan tidak pernah ada orang yang seperti itu. Setuju nggak? Ya, tidak ada orang yang seperti itu. Mereka pasti akan jatuh bangun dan membentuk dirinya lebih besar dan punya sebuah pandangan yang lebih luas, dan akhirnya lebih kokoh dalam posisi mereka, dan terus dia naik. Dan ini mungkin ada sebuah quote lagi ya, kalau teman-teman udah di atas, teman-teman akan merasa lebih sepi. Teman-teman akan merasa benar-benar kesepian. Ya, sama halnya kalau teman-teman udah tahu sebuah metode, teman-teman udah tahu winning rate-nya, terus habis itu bagaimana cara pakainya, teman-teman akan mulai melihat bahwa kegiatan trading kita itu mulai bosen. Mulai membosankan ya, karena memang kita ngulangi hal yang sama terus kayak gitu. Nah, yang akhirnya membuat tidak bosan itu adalah kita ngelihat akselerasi atau akumulasi dari asetnya kita, ya kan? Gitu ya. Jadi intinya di pilot ya, bagaimana teman-teman mengendalikan risiko. Karena kepastian dalam trading adalah kerugian. Rugi itu udah pasti, teman-teman. Rugi itu udah pasti. Kalau kepastian dalam trading adalah keuntungan, kita nggak perlu ngomong banyak-banyak ini. Risk management nggak butuh. Karena yang pasti itu adalah rugi. Kenapa dia rugi? Satu, karena kita nggak mampu mendisiplinkan diri untuk ngikuti yang namanya rencana. Trading plan udah bikin bagus-bagus. Udah jelas-jelas udah kena stop loss. You nggak keluar juga. Kenapa? Karena takut. Begitu gua keluar, dia mantul lagi. Dia habis itu lari lebih kenceng lagi. Nah, ini namanya kita salah kan? Teman-teman tinggal evaluasi. Next-nya bagaimana cara gue mencegah ya hal-hal kayak gini. Teman-teman tinggal nanya kan. Tinggal teman-teman perbaiki. Ya, nangkap ya. Kepastian dalam trading itu adalah kerugian. Metode mau sebagus apapun, pesawat mau sebagus apapun, kalau dipakai oleh orang yang tidak mengerti, itu akan nggak ada gunanya. Lu mau sejanggih apapun lah ya. Oh, ini kalau misalnya dia bisa nembak laser ya, dia bisa
menembak tepat sasaran dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau dipakai oleh orang yang tidak tepat, orang yang tidak kompeten, sama saja nggak akan ada gunanya. Jadi kuncinya apa? Untuk berhasil dalam trading adalah tahu bagaimana cara mengendalikan risiko. Ya, mengendalikan risiko. Kendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Ya, nah teman-teman mungkin oke nih kayak kalau balik lagi ke film Top Gun itu ya. Teman-teman tahu ya, dia si Tom Cruise kan ditembak jatuh, kemudian bagaimana cara dia bisa balik lagi. Dia ketemu satu pesawat yang kuno banget. Yang boleh dibilang yang sudah generasinya masih generasi awal, yang sekarang dipakai musuh adalah generasi yang jauh lebih tinggi. Tetapi dengan senjata, dengan yang pesawat yang kuno itu, dia bisa memenangkan loh. Dia bisa akhirnya mengalahkan musuh gitu lah ya ngomongnya ya. Jadi apa yang dia lakukan? Ya gue memang ada di depan gue cuman ini. Itu gue udah nggak bisa mikir lagi kalau gue harus nanti gue harus balik ke kapal induk, ya gue udah keburu mati, bener ya? Nah, sama halnya dengan trading. Kita kendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Jangan terus berpegang pada, lu kalau bandar nggak setuju mah lu tetap akan rugi terus. Ya, kalau gajah nggak begini, lu akan rugi terus. Makanya lu harus bisa baca ini. Nggak penting itu semua. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan yang itu. Yang kita bisa kendalikan apa? Pertama, teman-teman datang ke pasar dengan sebuah metode. Habis itu bikin dari metode itu trading plan. Nah, ini adalah rencana kita. Sudah, ini yang teman-teman tradingkan. Sesuai dengan rencana. Ini adalah kendali saya. Kendali saya. Kalau dia kena stop loss, berarti rencana saya ini adalah gagal. Ya sudah, keluar cepat-cepat. Cari rencana yang bisa berhasil. Gitu. Artinya kita mengendalikan diri kita. Jangan udah loss nih ya. Terus nyari ke mana-mana konfirmasi. Ya ini gue gimana nih, gue nyangkut, gue gini. Habis itu kalau konfirmasi sama orang yang salah, apa yang terjadi? Tenang aja, ini fundamental bagus. You hold aja. Dia hold sampai 7 tahun misalnya. Akhirnya untung. Tapi teman-teman tahu nggak sih, 7 tahun itu kita udah bisa menghasilkan apa dari uang itu? Kalau kita trading dengan benar. Ngerti nggak sih? Ini dari loss gue ubah menjadi sebuah keuntungan. Tetapi nggak mikir loh, 7 tahun itu waktu loh. Lu nggak bisa putar balik loh. Kalau umur kita sekarang adalah 50, 7 tahun itu udah 57. Terus habis itu, untung. Ya, untung 70%. Ya, untung 70%. Kalau 1M, untung 700 juta. Lu tahu nggak, 700 juta dalam periode 7 tahun itu udah nggak ada artinya. Ngerti nggak teman-teman? Ya, uang itu mungkin teman-teman lihat itu sebuah keuntungan. Tetapi kalau teman-teman lihat waktunya, inflasinya, turunnya nilai uang, itu udah nggak ada artinya. Ya, saya mungkin udah pernah cerita di mana rumah kedua saya, itu sebelum pandemi, itu masih dibilangnya di bawah 1M. Tapi setelah pandemi, berarti notabene itu baru 2-3 tahun ya. 2-3 tahun, rumah itu sudah di atas 1M. Kebayang ya sih? Ya, uang kita, kalau misalnya tadinya harusnya kita taruh di sebuah aset, dia harusnya bisa menghasilkan pelipat gandaan uang kepada kita ya. Nah, yang kita lihat itu adalah, gua cuan. Jangan ngelihat cuan itu gitu loh. Tapi lihat teman-teman bagaimana udah kehilangan waktunya. Udah sekian tahun, hilang waktunya. Dengan uang itu, 7 tahun itu harusnya bisa menghasilkan lebih besar lagi gitu. Kita malah tidak melihat itu. Kita melihatnya adalah, ini tadi ya rugi ya 70%. Tapi sekarang dia plus 20%. Tapi kita lupa 20% itu kalau teman-teman kalkulasikan dengan inflasi segala macam, you rugi loh. You tetap rugi. Jadi kendalikan risikonya. Makanya kenapa disiplin stop loss. Udah gitu aja. Disiplin stop loss. Kalau kena stop loss melulu, berhenti. Tanya kenapa. Gue masuk kecepatan atau apa. Gitu ya. Jadi bukan masalah pesawatnya. Masalahnya di pilot. Jangan udah kena stop loss. Ya itulah bandar. Nah, itulah kambing hitam, itulah gajah. Dia udah tahu di mana stop loss gua. Gitu, makanya gua kena stop loss mulu. Ini makanya kata-kata yang gimana ya? Saya mau bilang sangat-sangat bodoh gitu loh. Itu orang yang kita nggak bisa kendalikan yang namanya bandar segala macam. Kita kendalikan kita dong. Lu tahu lu udah kena terus. Itu udah salah. Jadi kayak kita jalan masuk lubang lagi ke lubang yang sama.
jalan lagi, lubang yang sama lagi, kita turun lagi, lubang yang sama lagi. Itu orang berarti nggak belajar-belajar. Jadi kendalikan pilotnya, bukan pesawatnya. Nggak usah cari kambing hitam. Kita bisa kendalikan apa sih? Ya kitanya dong, akun sekuritas kita. Jadi saya berharap banget ya, teman-teman udah jelas banget ya. Nggak usah cari kambing hitam dalam pasar ini. Dalam bisnis ini teman-teman nggak usah cari kambing hitam. Dalam hidup kita juga sama. Jangan karena kita bangkrut, kita salahin orang lain. Padahal kitanya mungkin aja ada kesalahan di situ. Terlalu percaya sama orang, sehingga akhirnya membuat kita bangkrut. Kita lagi kan sebenarnya yang salah kan. Yang bisa kita ubah apa? Kitanya. Kita nggak bisa ngubah keadaan. Tapi kalau teman-teman merubah diri sendiri, keadaan akan berubah. Setuju nggak? Ini saya bukan membicarakan tentang motivasi atau apa ya. Tapi saya mau meluruskan bagaimana pandangan teman-teman tentang trading. Jadi jangan sampai nanti akhirnya nanti muncul lagi ya. Akan muncul lagi kok robot-robot trading yang lain yang bisa memberikan kepastian. Lu akan dapat 1%. Atau mungkin nanti ada apa tuh kemarin tuh ya, yang murah banget ya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jangan teralihkan kembali gitu. Karena nanti pasti akan muncul. Itu nggak akan berhenti kok. Cuma nanti dia akan berubah bentuknya. Dia akan berubah bentuk. Tapi kalau teman-teman udah tahu ya bagaimana trading ini, bisnis ini berjalan segala macam, saya yakin banget teman-teman tidak akan terjebak lagi ke dalam situ. Jadi, ini adalah 5 hal yang pasti akan terjadi dalam trading. Ini rumusnya. Rumus teman-teman mau profit konsisten kan dalam trading ya. Ada 5 hal ini pasti terjadi sepanjang trading teman-teman. Ini saya ulangi udah banyak kali ya, saya ulangi ya. Teman-teman pasti akan dapat small win. 1-3%, teman-teman sering lah udah dapat segitu ya. Big win. Ya, nah ini saya mau sharing. Kemarin tuh ada sampai yang sharing sama saya, Pak, ini saya udah 10% nih. Apa yang harus saya lakukan? Ya, saya sampai gemetaran melihat 10% itu. Biasakan. Biasakan. Pada saat teman-teman sudah terbiasa melihat 10%, teman-teman udah nggak gemetar lagi. Teman-teman akan mulai gemetar pada saat 50%. Biasakan. Nanti dia akan jadi 100%. Biasakan. Teman-teman akan dapat sampai 1000%. Ya, big win ini pasti akan nongol di dalam trading kita kalau kita konsisten. Biasakan. Jadi jangan gemetar melihat untung yang gede. Justru gemetarlah pada saat teman-teman lihat yang namanya rugi yang gede. Jangan salah, jangan kebalik. Kalau untung itu menambah uang kita, menambah modal kita. Tapi kalau rugi itu mengurangi modal kita. Justru teman-teman harus gemetar pada saat porto kita merahnya tebal. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. BEP ya mungkin saja ya, karena ini udah lama kita keluar kan. Ada small loss. Nah, ini yang saya bilang stop loss. Ya, mungkin saja rencana kita tidak disetujui oleh market keluar. Ini mungkin akan jauh lebih sering teman-teman dapatkan stop loss ini. Ya, tapi seiring dengan tahu bagaimana cara menggunakan senjata itu, metode teman-teman, ini akan mulai berkurang. Nah, yang tidak boleh mampir ya adalah ini. Ya, big loss. Kerugian besar. Jadi kalau teman-teman mau konsisten di dalam profit, ini teman-teman hilangkan aja. Sampai di mana trading kita? Sampai di small loss. Berarti apa? Stop loss. Stop loss. Ya, disiplin stop loss. Kalau memang itu udah rugi, teman-teman udah tahu dia tidak sesuai lagi dengan rencana kita, keluar. Kalau teman-teman bisa menghilangkan hanya 4 ini aja yang mampir ke dalam trading kita, profit konsisten pasti terjadi. Udah itu rumusnya, gampang, sangat mudah. Ya, sangat mudah. Ya, jadi ingat ya, konsisten untuk profit. Teman-teman tinggal hilangkan yang namanya big loss. Jadi kesimpulannya, nih saya simpulkan ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, teman-teman harus mengenal kita. Diri sendiri, pilotnya loh. Pilotnya, kemampuan kita sejauh apa. Kalau kita belum mampu belajar, tingkatkan kemampuan itu. Ya, kenal kitanya. Kalau memang kita punya pekerjaan 9 to 5 atau punya toko dan lain sebagainya, ya you harus tahu karakter kita harus ada di gaya trading seperti apa. Jadi kenali type of trader I wanna be. Ya, I want to be. Jadi harus ada di mana saya nih. Kayak misalnya contoh ya, ini yang Cik Vivi sering ngomong ya. Kalau teman-teman pakai baju saja harus ngitung kancing, jangan jadi scalper. Jangan jadi day trader. Pasti nggak cocok. Karena ngambil keputusannya telat.
Kalau ngambil keputusan telat, kalau mungkin teman-teman pertimbangannya banyak sebelum ngambil keputusan, jadilah position trader, jadilah investor. Jadi tahu diri kita, tahu karakter kita. Kedua, goal. Saya mau ngapain di trading ini? Apa yang saya mau lihat sayanya setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Saya mau ngelihat diri saya itu seperti apa. Goalnya realistis, ya ingat realistis. Jangan berharap setahun kemudian gue mau punya rumah 1 triliun, segala macam ya itu. Tergantung ya, kalau modal trading teman-teman memang sudah ratusan M, ya mungkin sampai ke situ kan. Tapi kalau cuma 1 juta, 100 juta, 1 M mau tahun depan 1 triliun, ya kayaknya terlalu ini ya, terlalu maksain banget kan. Nah, yang ketiga adalah metode, trading system. Metode dapatkan. Caranya gimana? Amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, begitu udah dapat, konsisten, disiplin mengikuti trading plan-nya. Metode untuk bikin trading plan. Ya, berarti harus ada persiapan. Konsisten di situ. Stop loss, disiplin stop loss, kena stop loss keluar, catat jangan lupa. Catat, kemudian dievaluasi catatannya. Kok gua kena melulu ya? Kenapa? Apa yang salah di gua? Nah, modifikasi, adjustment. Lakukan di situ. Itu tinggal bolak-balik di situ doang. Ya, bolak-balik di situ doang. Review dan evaluasi, jangan lupa. Mau selama apapun teman-teman ada di dalam bisnis ini, tetap selalu review dan evaluasi. Agar apa? Kita jalan gitu loh. Langkah-langkah kecil nggak apa-apa. Yang penting jalan terus ke depan. Kita melangkah yang penting. Jangan kayak duduk di kursi goyang. Kayak bergerak tapi nggak kemana-mana. Jadi fokus pada langkah-langkah kecil. Tetapi bergerak maju. Nggak perlu harus udah langsung lompat. Langkah-langkah kecil saja. Melangkah, ingat ya. Perjalanan 1 mil itu dimulai dengan langkah. Jadi tidak semua perkara, ini cuma reminder aja ya. Tidak semua perkara besar harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar. Ya, ingat, tidak semua perkara besar itu harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Teman-teman tahu Thomas Alva Edison, dia menciptakan akhirnya bola lampu setelah ada kegagalan berapa? 999 kali. Ya toh? Ya, dia mulai dengan apa? Langkah kecil. Banyak sekali ya. Penemu-penemu itu menemukan sesuatu justru dari hal-hal kecil. Ya, kayak penemu gravitasi Newton. Dia menemukan teori gravitasi karena apa? Karena duduk di bawah pohon apel dan apel jatuh. Kecil kan? Ya, tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang besar. Jadi nggak semua perkara besar itu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Justru saya lebih percaya pada sebuah perkara besar yang akan terjadi itu justru karena dimulai dengan hal-hal kecil. Small habit yang kecil yang teman-teman biasakan ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang teman-teman biasakan, lakukan, kemudian akhirnya menjadi habit. Dan itu akan membuat kita menemukan sesuatu yang besar. Ya sama kayak batu kan. Batu besar kalau ditetesin air cuma 1 tetesan kecil, ratusan tahun dia akhirnya terbelah. Jadi it's not the plan, it's the pilot. Saya pikir itu ya teman-teman ya. Jadi harusnya cukup jelas ya. Jadi kalau untuk kita melakukan trading, ini kurang lebih inilah. Ini pondasi dasarnya. Jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah sesuatu yang gua pokoknya kalau cat gua tidak sampai berantakan, tidak sampai penuh dengan gambar dan garis-garis, ini gua belum analisa. Ya, gua kalau nggak ngeluarin 7-8 indikator, ini belum analisa. Berarti gua masih belum menjadi sesuatu apapun. Nggak usah. Ya, kita aja cuma pakai EMA 20 selesai ya. Ya kan? Tapi tahu bagaimana cara menggunakan EMA 20-nya. Nah, next ya, teman-teman lihat lah. Kan kita punya jejak digital banyak ya. Apa yang sudah kita kasih insight segala macam. Tinggal lihat. Sesuatu yang simple doang kok. Kita nggak sampai mengeluarkan indikator sampai banyak sekali. Sampai teman-teman juga nggak kelihatan jelas ya apa yang sedang terjadi pada analisa itu. Lu analisa apaan ya? Apa yang lu lihat ya? Sampai candlenya udah ketutup semua dengan garis-garis. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa. Thank you semuanya. Buat yang kelas kita ketemu Senin. Buat teman-teman buat market reviewnya kita ketemu nanti hari Selasa mendatang ya. Oke, selamat happy weekend semuanya.
Selamat siang, saya izin pamit. God bless semua.